anak-anak, apa kabar? Senang bertemu kembali dengan kalian. Hari ini kita belajar tematik. Kelas 3, tema 7, perkembangan teknologi. Subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang. Pembelajaran kedua. Mari anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat. Udin memiliki pakaian dari beberapa jenis bahan dasar. Bahan dasar diolah menjadi pakaian. Bagaimana cara mengolah bahan dasar menjadi pakaian? Mari ikuti kegiatan berikut ya. Nah, anak-anak, ini ada teks bacaan tentang mengolah bahan dasar pakaian. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alami yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga bahan dasar berupa serat buatan seperti nilon. Dahulu, bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Daun dijemur hingga kering, kayu dipukul-pukul hingga tipis, kulit hewan direndam dan dikeringkan. Semua diolah menjadi pakaian. Nah, jadi anak-anak, saat ini bahan dasar pakaian itu diolah dengan cara modern ya. Bahan dasarnya diolah menjadi serat. Nah, kalau zaman dulu itu dengan tangan ya. Supaya dia menghasilkan serat itu lama sekali ya. Nah, kalau sekarang dengan mesin, serat itu dipintal menjadi benang ya. Lalu benang itu ditenun menjadi kain. Semua itu dilakukan dengan mesin yang canggih. Nah, kalau zaman dulu dari bahan dasar lalu dipintal anak-anak ya, dipintal dengan alat yang sederhana, yang manual ya. Bayangkan begitu lamanya memintal dari bahan dasar tadi menjadi benang. Lalu kemudian setelah menjadi benang lalu ditenun ya. Ditenun itu pun dengan, kalau zaman dulu dengan tangan ya, pasti lama sekali ya. Tapi kalau sekarang dengan mesin cara canggih. Mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju anak-anak ya. Mulanya kain dijahit dengan tangan. Ya, kemudian kain dijahit dengan mesin jahit yang digerakkan kaki. Saat ini kain dijahit dengan mesin jahit yang modern. Ya, pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Bahan dasar yang digunakan semakin banyak. Mesin-mesin yang mengolah bahan dasar juga bertambah canggih. Pakaian yang dihasilkan semakin beragam. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kita memiliki pakaian ya anak-anak ya. Nah, ini anak-anak gambarnya, perhatikan. Dulu itu menjahitnya harus pakai tangan ya. Kemudian semakin maju lagi dengan mesin, tapi mesinnya harus dengan kaki ya. Nah, sekarang semakin canggih anak-anak ya, ada pakai mesin yang menggunakan energi listrik. Nah, anak-anak, bacalah kembali teks mengolah bahan dasar pakaian dengan teliti. Garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Anak-anak, ini Miss sudah tuliskan di sini ya, isi cerita dari bacaan tadi. Yaitu paragraf 1, Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Paragraf kedua, dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Lalu paragraf yang ketiga, saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Paragraf keempat, cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Nah, paragraf kelima, pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Ya, anak-anak, kamu sudah mengetahui isi cerita dari teks yang kamu baca. Informasi apa saja yang kamu dapatkan dari teks tersebut? Ya, anak-anak, ini adalah informasi di dalam teks tadi ya. Kalian bisa gabungkan dari setiap paragraf tadi. Nah, seperti ini kira-kira. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian berupa serat alami dan serat buatan. Dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Saat ini bahan dasar pakaian diolah menggunakan mesin yang canggih. Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Mulanya kain dijahit dengan tangan.
Namun saat ini kain dijahit dengan mesin jahit modern. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat dan pakaian yang dihasilkan semakin beragam. Selanjutnya anak-anak, coba amati jenis pekerjaan dalam proses membuat pakaian ini. Nah, ini awalnya adalah kain itu awalnya dari bunga kapas anak-anak ya. Nah, ini bunga kapas. Lalu bunga kapas itu dipintal ya, dipintal lalu menghasilkan benang anak-anak ya, menghasilkan benang. Lalu benang ini ditenun ya. Benang ini menjadi ditenun menjadi kain. Nah, kain ini menjadi kain, lalu kain ini dibuat pola anak-anak ya, membuat pola baju. Setelah menjadi pola lalu dijahit ya. Setelah dijahit lalu menjadi sebuah baju yang siap kita pakai. Itu ya anak-anak ya. Nah, sekarang anak-anak amatilah gambar orang-orang yang berjasa dalam membuat pakaian. Pekerjaan mereka beragam bukan? Nah, tuliskan keberagaman pekerjaan yang kamu lihat. Nah, setelah kita amati tadi, pekerjaan yang mereka lakukan adalah yaitu petani kapas. Lalu yang kedua pemintal kapas. Yang ketiga penenun kain. Yang keempat itu perancang busana. Lalu yang kelima penjahit ya anak-anak ya. Nah, ini tugasnya adalah kalau petani kapas ya tentu saja menanam kapas ya. Lalu pemintal kapas itu tugasnya memintal serat kapas menjadi benang. Lalu penenun kain tugasnya yaitu menenun benang menjadi kain. Kalau perancang busana itu tugasnya adalah membuat rancangan baju atau pola ya Nana ya. Lalu kalau penjahit itu tugasnya membuat baju berdasarkan rancangan. Selanjutnya Nana, ayo mencoba. Kamu dapat menemukan jenis pekerjaan lain. Tuliskan paling sedikit 5 keberagaman pekerjaan ya. Nah, Nana ini Miss sudah kasih contoh nama pekerjaan ya. Contohnya itu dokter. Tugasnya adalah memberikan pelayanan kesehatan. Lalu nelayan itu contohnya tugasnya menangkap ikan di laut. Tukang parkir tugasnya adalah memarkir kendaraan dan sepeda motor. Tukang cukur tugasnya memotong rambut. Montir itu tugasnya memperbaiki kendaraan yang rusak. Nah, kalian boleh cari pekerjaan yang lain ya, bisa polisi, bisa pemadam kebakaran atau guru atau yang lainnya ya. Baiklah anak-anak, sampai di sini ya pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian dalam mengerjakan tugas. Hari ini tugas kalian adalah mengerjakan latihan di halaman 79. Ada 2 tabel atas dan tabel bawah. Setelah selesai, kalian bisa foto dan nanti submit ke KIS. Sekian, terima kasih. Bye-bye. God bless you.